Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, mari kita berdoa dulu. Di pagi hari ini kita mengawali pertemuan keempat kali. Artinya nanti saya akan mereview apa yang menjadi pertemuan kemarin, apa saja yang sudah kita pelajari, apakah secara teoritis, apakah ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, nanti ditanyakan kembali supaya nanti apa yang menjadi harapan kita semua di pagi hari ini, pertemuan keempat kali bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala suatu apapun. Mari kita bermunajat bersama sehingga diberikan kelancaran dan kemudahan-kemudahan dalam menyerap ilmu nanti yang kita pelajari hari ini. Berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Cukup pertemuan ketiga yang kemarin, adakah yang mau ditanyakan perihal yang menyangkut ekonomi manajerial yang kita pelajari dengan materi yang kemarin? Ada yang ditanyakan teman-teman yang di belakang? Bernika yang ditanyakan soal yang pertemuan kemarin ketiga ini kan keempat kali. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan untuk materi keempat? Ya, silakan. Bagaimana ekonomi manajerial dapat digunakan sebagai bagian penting dalam pengambilan sebuah keputusan? Coba diulangi lagi yang keras, diulangi lagi supaya semuanya tahu. Bagaimana ekonomi manajerial dapat digunakan sebagai bagian yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan? Ada yang tahu bagaimana pentingnya ekonomi manajerial di dalam secara teori untuk pengambilan suatu keputusan, menjadi bagian dari pengambilan keputusan? Ada yang tahu bagaimana peran ekonomi manajerial? Kalau dilihat dari hierarkinya, kalau dilihat dari sisi teorinya, itu kan satu. Kenapa kita mempelajari ekonomi manajerial? Satu, ada teori ekonomi. Teori ekonomi biasanya bagaimana memperdayakan semua sumber daya manusia yang kita miliki, baik yang menyangkut money, baik yang menyangkut material cost, supaya bisa kita penuhi target itu secara efektif dan efisien. Kalau kita bicara efektif dan efisien, berarti kalau efektif tepat sasaran, kita mencapai target yang lebih tinggi secara persentase, baik atau buruk performa kita. Persentase pencapaiannya lebih tinggi dari 90%. Baik atau buruk performa kita? Baik, berarti good performance. Lalu kalau efisien, kalau kita penggunaan anggaran itu di bawah target, artinya menggunakan anggaran lebih kecil daripada target yang sudah diberikan anggarannya, itu secara kinerja bagus atau jelek? Bagus. Kenapa? Memanage keuangan. Ayo, ada lagi. Ya, secara persentase semakin kecil kita menggunakan anggaran biaya, berarti performa kita semakin bagus. Berarti kita akan mengendalikan di dalam apa? Di dalam pengeluaran keuangan. Berbeda dengan target tadi. Kalau semakin kecil pencapaiannya, kamu dianggap performa kamu turun. Lalu kalau sudah bicara teori ekonomi, yang kedua kaitannya dengan keterampilan pengambilan keputusan. Kalau keterampilan pengambilan keputusan ini biasanya erat kaitannya dengan apa? Dengan apa kira-kira? Dengan alat analisis, yaitu satu ekonomi metrika atau matematika ekonomi, lalu alat analisisnya apa? Statistik. Data itu kan merupakan alat analisis yang untuk pengambilan suatu keputusan. Supaya apa? Manajemen mengambil keputusan terarah dan tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan. Lalu kalau ada teori ekonomi, ada keterampilan pengambilan keputusan, lalu ada apa lagi? Yang ketiga. Kira-kira apa lagi yang ketiga? Ilmu apa? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu kalau kaitannya dengan
Ekonomi mikro dan makro. Kalau ekonomi mikro ini ya. Kalau ekonomi mikro ini kita bicara apa? Ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro kita bicara apa? Interaksi di pasar dalam produk. Kan ada produk kalau ini interaksi ya. Ini interaksi di pasar ya. Lalu ini kaitannya dengan barang. Lalu apalagi yang terjadi di sana? Interaksi antara pembeli dan konsumen. Ya, ini interaksi. Ini ekonomi makro ya, mikro. Interaksi ya pembeli dan pedagang ya boleh. Kalau bahasa kerennya produsen dan konsumen boleh, itu aja beda istilah. Lalu yang ketiga interaksi apa? Interaksi di pasar karena adanya apa? Interaksi di pasar karena adanya apa? Faktor produksi penting deh. Ini faktor produksi. Lalu di sini ada ekonomi makro. Kalau ekonomi makro apa? Ini bicara berarti menyangkut apa? Kebijakan apa? Kebijakan pemerintah menyangkut apa? Pajak. Ya, misalkan ini kebijakan pemerintah. Pemerintah menyangkut Pajak. ya, boleh menyangkut pajak. Kalau diterjemahkan, berarti ini menyangkut kegiatan ekonomi dulu. Ya, itu kalau diterjemahkan nanti kegiatan ekonomi. Lalu apalagi kalau ekonomi makro, kebijakan ekonomi. Lalu pengeluaran agregat. Oke, kita bahas. Kalau ekonomi makro kaitannya kebijakan dengan pemerintah itu menyangkut apa? Kebijakan kurus mata uang, lalu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, itu kebijakan pemerintah yang harus diambil. Kebijakan apa lagi? Ekspor impor perlu diberikan kebijakan dan perlu, karena Indonesia lagi merosot itu ekspornya. Pak Jokowi marah-marah supaya UMKM dan sebagainya, ekonomi kreatifnya naik, artinya mendongkrak. Nah, pengeluaran agregat jika permintaan PDB-nya, produk domestik brutonya lebih besar atau sama dengan penawaran, berarti ini artinya kondisinya stabil ya. Kalau pengeluaran agregat di mana antara pengeluaran produk domestik brutonya dengan kebijakan pemerintah secara penawaran itu sama, berarti oke. Tetapi ekonomi makro tidak menjamin adanya kesimbangan di pasar. Bisa jadi kebalikan, antara pengeluaran agregatnya lebih besar, tidak sama lagi dengan yang di permintaan supply-nya, itu bisa terjadi. Yang kebalikan, permintaan dengan penawaran jauh sama atau jauh lebih tinggi. Kalau supply itu kan permintaan, kalau demand penawaran. Nah, bisa jadi supply dan demand-nya sama atau lebih tinggi supply-nya. Itu di dalam situasi pasar sekarang. Lalu di luar ini apa lagi? Kira-kira yang menyangkut ekonomi makro. Perlu adanya investasi? Perlu. Investor berarti ya. Ini investor. Sekarang ini yang berkaitan dengan investor apa? Berarti PMA kan? Ini adalah PMA. Ya, perusahaan modal asing. Adakah di beberapa tempat kita yang join dengan perusahaan asing? Di perbankan apa aja?
Bank Mandiri, Bank BCA barusan 2 tahun yang lalu 2 triliun untuk mengganti IT. IT berupa apa? Dulu ada kan mesin, hanya mesin ATM tok ngambil udah selesai. Sekarang kan ada ATM, ada stok tunai, ya kan? Sudah mulai bergeser hilang karena ada apa sekarang? E-money, e-banking apa aja? Otomobil itu SIM niaga, Neobank, ada apa lagi? BCA, BCA apa lagi? My BCA, ya My BCA, lalu Oppo, Imo, Dana. Nah ini yang untuk mewadahi kepentingan di era digital sekarang ini. Teman-teman kira-kira di dalam proses satu kehidupan ini lebih banyak menggunakan online apa offline di dalam memenuhi kebutuhan hidup? Saya dengan Pak Bayu makan di warung karena demi sesuap nasi hanya 5.000, 4.000 selesai, saya jalan 1 kilo. Ya, kalau teman-teman kan nggak mau, udah tahunya beres, nggak mau ribet, ya langsung instan. Itu yang menggerogoti bisnis offline. Tetapi itu masih posisi aman sampai 4 tahun. Kisarannya hanya 22% dari online. Itu belum diberlakukan sama Bu Sri Mulyani untuk pajak online, belum berjalan. Nanti akan diberlakukan. Ya. Ini yang menyangkut kaitannya dengan pertanyaan Dini tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan kalau yang menyangkut mikro. Kalau ini faktor produksi apa kira-kira? Kita bicara mengenai kapasitas produksi. Penyimpanan berdasarkan apa? Berdasarkan pesanan pasar ataukah untuk mengantisipasi event-event tertentu atau situasi kondisinya. Lalu faktor produksi ini menyangkut apa? Desain produk, riset produk, apalagi promosi, lalu harga pengaruh ya? Pengaruh, pasar sekarang sensitif sekali. Apalagi sembako ya, begitu agak naik sedikit, tahun itu udah teriak-teriak. Ya, bergerak kayak kalau gula ya saya coba beli jual di luar harga pasar kena sidak pasti. Ya. Oke, lalu ada lagi yang ditanyakan. Ini sekilas mereview materi yang kemarin. Ada lagi? Bagaimana perkembangan globalisasi telah mengaruhi ruang lingkup ekonomi manajemen dalam konteks perusahaan multifungsional? Pengaruh secara global akhirnya mempengaruhi dari beberapa perusahaan multifungsional. Artinya sekarang tuntutannya seperti apa perusahaan? Dengan adanya disrupsi era digital ini, ada perubahan sistem secara menyeluruh yang berubah di Indonesia, lalu secara global. Pengaruhnya dengan perusahaan sekarang ini apa kira-kira pengaruhnya? Satu, kalau dulu kita bekerja, kita mesti harus banyak-banyak menggunakan jenis material yang lebih banyak, artinya yang memakan space. Orang dulu kan simpan file kan berak-rak ya, dan itu juga akan mengganggu sekian tahun lamanya kalau nggak diteliti, banyak rayap dan lain sebagainya. Dan itu memberatkan, dan itu akan menambah biaya operasional. Hard copy itu, tingkat keamanannya saya tidak bisa jamin sampai di mana. Ya, begitu ada bencana ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, apalagi beban kerja sekarang ini agak tambah berat ya, beban kerja tambah berat. Benar tidak? Iya. Apa yang membedakan? Kalau dulu kerja kan hanya 1 kali berapa jam? Standar Denmark itu kan 7 jam selama 1 minggu 40 jam. Berarti nanti 7 kali 5, 35, 1 hari off, yang 5 jam di beberapa hari pendek, nanti tidak full. Iya. Ya. Sekarang berbeda lagi situasi kondisinya. Ada yang memerlukan 5 hari jam kerja, 2 hari libur. Berarti kamu non-stop sampai 12 jam 1 hari. Lalu yang kedua, beban yang kedua sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Perusahaan menuntut teman-teman atau kalian ini adalah bagaimana teman-teman ini bekerja secara multitasking. Artinya apa? Bagaimana teman-teman menguasai bidang pekerjaan lebih
dari dua, artinya teman-teman mampu mengerjakan pekerjaan dengan yang berbeda dengan waktu yang bersama. Bisa ditangkap? Saya mampu melakukan pekerjaan lebih dari satu dengan waktu yang bersama, itu multitasking. Itu yang akan dipakai oleh perusahaan. Lalu kompetensi intinya apa? Teman-teman punya nggak kompetensi profesi? Saya tanya kerja di mana? Bagian apa? Di operasi. Di marketing branding punya sertifikasi kompetensi? Nah, kalau di Malaysia, Singapura harus. Kenapa China bisa masuk ke Indonesia dengan mudah? Karena dia mengantongi sertifikasi kompetensi bidang keahlian, diakui industrinya. Pertanyaannya, Pak sebagai dosen, Pak Toto punya nggak sertifikasi dia? Saya belum waktunya, tetapi baru proses. Lalu yang kedua, punya nggak sertifikasi profesi bidang marketing? Saya punya sebagai asesor dari mulai 2007 sampai sekarang, bahkan kemarin ada upgrading asesor. Saya punya asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi di retail marketing, itu berlaku seluruh Indonesia. Cuman saya hanya mampu di Jawa Tengah. Itu yang mengeluarkan langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Punya nggak Pak kompetensi teknis di bidang keahlian itu? Punya. Saya menguji bidang marketing, masa saya sendiri nggak punya profesi marketing teknis? Itu dipertanyakan sekarang. Kalau asesor saya punya, tetapi bidang teknisnya, intinya yang disampaikan teman kita tadi, bidang marketing punya nggak? Dia harus punya. Saya menguji orang marketing, masa saya nggak punya? Itu salah satu yang harus dimiliki. Lalu pengaruhnya apa? Perusahaan sekarang sudah nggak bisa main-main lagi, menggunakan sumber daya manusia yang sedikit, tetapi bagaimana dia memperdayakan? Resiko enggak kalau perusahaan menggunakan sumber daya manusia yang lebih? Resiko enggak? Resiko. Apalagi sekarang UMR Semarang di atas 3,3 ya. Berat. Belum nanti mereka harus memenuhi kewajibannya. Nah, artinya kalau perusahaan sekarang memberikan satu kesempatan ke situ, dia juga akan berbenah diri. Selain multitasking tadi, perusahaan juga akan memberlakukan bagaimana memberdayakan karyawan yang ada saat ini supaya mencapai target se-efektif dan se-efisien mungkin. Kalau dulu kita bicara job spesialis, wah bukan bagian saya Pak, saya bagiannya adalah marketing, saya adalah distributor, saya logistik, saya adalah IT. Sekarang tidak bisa begitu. Rugi tidak kalau perusahaan bicara job spesialis? Rugi. Bicaranya apa? Bagaimana memperdayakan semua orang-orang di sini mampu mengerjakan sesuatu yang diminta perusahaan. Mau tidak mau seperti itu. New Balance nih, saya sebagai asosiat profesi, saya tidak hanya cakap sebagai sales promotionnya, tetapi saya harus cakap bisa sebagai kasir. Itu Pak Bapak. Padahal kompetensinya adalah keahliannya harus teliti. Konsekuensinya apa kalau kamu nggak teliti? Nombok dong. Belum kalau nanti kedapatan uang palsu itu, kasir harus pegang. Belum dia harus melakukan scanner stock of none. Padahal dia bukan orang audit, bukan orang accounting, tetapi dia juga harus bisa berfungsi sebagaimana layaknya tadi yang disampaikan pemerintah pertanyaan. Lalu apalagi sekarang yang akhirnya harus merubah perusahaan multifungsional? Apa kira-kira? Sistem kerja yang bagaimana? E-commerce pelayanannya hanya 8 jam, 10 jam atau sampai kali 24 jam? 24 jam. Kira-kira yang melihat apakah di negara Indonesia saja? Semuanya lapisan masyarakat baik yang ada di dunia. Makanya orang perlu melakukan e-commerce itu, dan dia melakukan satu kolaborasi untuk membranding produknya atau perusahaannya melewati web. Ya, masing-masing perusahaan itu punya web. Bahkan sekarang ada lagi punya medsos. WA itu medsos loh. Kata siapa WA medsos? Bukan. WA itu bukan medsos. Kalau saya nggak punya nomormu, saya bisa WA kamu. Invite dulu. Twitter tanpa harus punya itu. Facebook saya harus minta nomormu dulu. Bisa publikasi kan? Instagram bisa tanpa saya punya nomormu. Tapi kan saya bisa melihat kok ya. Nah, tapi kalau untuk saya berinteraksi kan saya harus punya koneksitas dengan verifier dulu. Paham? Kalau WA kan nggak bisa.
Ya saya nggak punya nomormu ya sudah nggak salah. Apa yang jadi kegiatan kamu nggak bisa terbaca dengan baik. Beda dengan orang-orang yang komunitasnya sudah di-invite, di-set bisa. Ya itu salah satu. Baik, dari saya pertemuan kemarin saya reminder ada beberapa pertanyaan tadi, semoga ini mengawali dan memberikan sesuatu pencerahan arti pentingnya kita mempelajari ekonomi manajerial, baik menyangkut ekonomi makro dan mikro dan lain sebagainya. Oke, lalu saya lanjut materi selanjutnya. Kalau yang berkaitan dengan ilmu administrasi bisnis apa? Kalau di dalam tadi yang ditanyakan bertiga awal itu ada teori ekonomi, ada keterampilan bagaimana mengambil keputusan, lalu ada ilmu keputusan sendiri, lalu ada teori yang menyangkut tentang bisnis di perusahaan atau ilmu yang menyangkut tentang bisnis di perusahaan. Itu apa? Menyangkut apa? Kalau teori bisnis menyangkut apa? Satu, akuntansi kan? Ya. Akuntansi pasti ada. Lalu di luar itu apa? Kalau itu kan yang menyangkut ilmu keputusan, ya, yang menyangkut dengan kaitannya dengan nanti ekonometri yang menyangkut data-data analisisnya. Kalau yang bisnis kan tentunya satu yang menyangkut kaitannya dengan tadi apa akuntansi. Kalau tidak ada akuntansi seperti apa? Pelajar buku, kas kecil, kas besar, segala macam. Lalu ada apa? Ada internal affairs audit yang nanti akan mengaudit seluruh kegiatan di perusahaan itu. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah ada yang namanya pelanggaran? Pelanggaran apa? Pelanggaran jabatan. Ada pedoman kita yang mengatur tentang itu. Namanya apa? Kalau pelanggaran itu namanya adanya penyimpangan, istilah dasar penyimpangan apa? Penyalahgunaan jabatan, wewenang dan sebagainya. Ini saya lanjutkan lagi. Ada lagi ditanyakan dulu dengan materi yang kemarin. Ini sebelum saya lanjut. Pertanyaan sudah cukup? Baik, ini saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita bicara ekonomi manajerial adalah ekonomi yang berbicara tentang bagaimana kita mempelajari suatu aplikasi dari ekonomi manajerial, bagaimana mengelola sumber daya baru supaya mencapai target yang sesuai dengan perusahaan inginkan. Nah, sekarang saya menanyakan kaitannya dengan ekonomi manajerial, kita bicara roadmap bisnis. Roadmap bisnis itu siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, apa adanya? Kalau roadmap di dalam aplikasi Google Gojek, berarti kan peta atau arah yang akan menunjukkan jalan yang mau kita tuju. Betul? Kalau roadmap bisnis, apa kira-kira? Roadmap bisnis ada yang tahu? Roadmap. Ini roadmap bisnis. Sinus. Ayo. Roadmap bisnis. Apa? Kira-kira? Dokumen, salah satu dokumen yang menjelaskan berisi tentang rencana strategi untuk mencapai goal yang ditetapkan supaya berjalan efektif dan efisien. Sebetulnya kan perusahaan sekarang kampus kita sendiri, upaya-upaya untuk penekanan biaya sudah dilakukan ya. Dengan adanya tahun-tahun sekarang ini, merasa mahasiswa kita lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak? Sedikit. Menurun. Lalu yang kedua, keterkaitan dengan situasi kondisi ekonomi negara kita masih lesu. Berarti menyangkut inflasi, juga menyangkut pertumbuhan. Daya beli masyarakat menurun apa? Naik? Menurun. Era sekarang. Makanya semua mesti harus mempertimbangkan dari beberapa segi aspek itu. Nah, dengan adanya roadmap bisnis paling tidak menjelaskan tentang strategi rencana. Kedepannya ini apa yang mau diraih? Perusahaan juga sama. Apa yang nanti akan direncanakan, apa yang menjadi satu roadmap bisnis utama yang nanti bisa dijalankan seiring waktu dengan perkembangan, dengan adanya para pesaing-pesaing yang sudah melakukan perubahan. Sekarang di Semarang aja, tempat bisnis belanja ada berapa di Semarang? Halo? Di Semarang aja sekarang ada berapa?
banyak. Nah, kalau di Matahari aja sudah ada Ton, ada Depak, ada Paragon, ada Simpang 5, ada Jepang Mall. Di Balai Kota ada Uniqlo dan lain-lain ya di Balai Kota. Lalu yang di Sekitar Lama sekarang Queen City sudah berapa develop? Kuotanya yang tadinya 1 dibagiannya 2 sekarang pasangan sampai 5. Ini mempengaruhi daya beli. Artinya Semarang sehat berarti pertumbuhan ini sebenarnya bagus. Karena banyak investor memilih untuk memberikan satu investasi untuk mengembangkan bisnisnya di kota Semarang. Ini salah satu contoh. Lalu masalah keputusan manajemen timbul karena apa? Kenapa kita wajib memahami bisnis? Tahu? Ayo, punya bisnis online enggak? Lalu kalau pertanyaannya kenapa kita wajib memahami bisnis? Dan secara logika berpikir, ayo mulai mengembangkan, mulai kita menata konsep berbicara kita, berpikir kita di sini, konsep berpikir kita. Kenapa kita wajib memahami bisnis? Karena adanya bisnis itu apa ini? Adanya apa? Keuntungan. Ya, laba atau keuntungan. Lalu bisnis adanya apa? Bisnis penambah value enggak? Added value. Lalu bisnis apa lagi? Bisnis titik nilai. Bisnis menciptakan nilai enggak? Create value. Lalu yang keempat, yang tanpa kita sadari apa? Kalau tadi adanya keuntungan, menambah nilai, menciptakan nilai. Lalu yang keempat apa? Yang kadang orang lupa, tidak dikelola dengan baik, hingga akhirnya perusahaan itu akan tutup. Semakin hari rugi. Apa yang harus dipikirkan? Mengelola risiko. Berarti kalau mengelola risiko, tugas manajemen sekarang apa berarti? Tugas manajemen sekarang tidak melihat manajemen seperti apa adanya sekarang ini, tetapi dia akan melihat apa yang nanti akan terjadi. Paham? Tugas manajemen tidak melihat apa adanya sekarang ini, tetapi melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Berarti kalau kategori hierarkinya, ya ini kita review lagi. Berarti kalau mengulang dari kondisinya, berarti kan 3 tingkatan struktur organisasi kan ini. Ya, ini kuenya. Ini anggaplah saya piramida. Kalau di sini ada, biasanya ada apa ini? Top manajemen ya. Ya, ini ada middle manajemen. Di sini ada apa? Operasional ya. Operasional. Kalau yang menyangkut top manajemen apa kira-kira? Dia mengambil satu keputusan yang sifatnya apa? Jabatan di top manajemen, kalau di sini ketua, di universitas sama rektor misalnya. Itu menyangkut apa? Kebijakan strategis. Kebijakan strategis itu sama dengan apa? Kebijakan strategis sama dengan apa? Jangka panjang. Ini jangka panjang. Oke. Lalu kalau middle manajemen, lebih ke arah mana manajemen? Manajemen lebih ke arah mana? Manajemen lebih ke arah mana? Uang. Kalau middle manajemen, kebijakan apa namanya? Kalau manajemen lebih ke arah kebijakan mana? Jangka pendek. Kalau middle management berarti keputusan apa ini kebijakan strategis, itu kebijakan taktis. Ya, kebijakan taktis itu sama aja menengah. Ini menengah ya. Kalau operasional bicara apa? Kebijakan operasional, berarti ini kan operasional teknis. Kalau di sini, teman-teman sekarang ini posisinya di mana? Operasional teknis. Berarti jangan sampai ke sini. Ya, saya juga jangan sampai ke sini.
kemerau akhirnya malah takut berbalung ya. Kamu juga jangan sampai sini. Sakarpe dia nggak kebijakan komplain dari sini. Begitu kamu duduk sini kayak sapi ompong. Nah, bodoh kayak gitu. Ini artinya dibagi ini berarti jangka pendek. Artinya keputusan atau kebijakan operasional. Ya, ini hierarkinya. Ya, berarti kalau di dalam porsi manajemen itu ada top manajemen, ada middle manajemen, ada operasional teknis. Kalau operasional teknis bicara mengenai ya jangka pendek keputusan operasional. Kalau dikaitkan dengan yang di middle-nya nggak nyaman. Ya, makanya kita tidak mau harus mengetahui. Nah, lalu ini adalah skematiknya dari ekonomi manajerial. Di sini ada teori ekonomi tadi menyangkut betul ya mikro dan makro kalau kita terjemahkan di sana tadi. Lalu ini ada ilmu keputusan matematika, ekonometri, ya ini matematika. Lalu di sini ada ekonomi sendiri. Bagaimana kita mempelajari suatu aplikasi ekonomi manajerial untuk mencapai goal secara efektif dan efisien. Ini digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan ekonomi manajerial. Lalu di sini ada solusi apabila ada satu masalah. Nah, kalau mandi kita teman-teman, kalau mandi kita itu kalau sudah menyangkut analisis agak berat. Makanya kita terbiasa banyak membaca sesuatu, entah itu buku politik ataukah manajemen apakah apapun, itu nanti akan memberikan stimulus bagi kita. Nah, sekarang 4 semester teman-teman. Kalau ekonomi manajerial kira-kira butuh analisis SWOT. Nah, tujuannya analisis SWOT apa? menganalisis kurang dan lebihnya sesuatu. Menganalisis kurang dan lebihnya sesuatu betul. Sudah 60%. Ayo. Siapa lagi? Tujuannya atau gunanya untuk dibuat analisis SWOT perusahaan. Apa? Tujuannya apa? Tujuannya analisis SWOT adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi produk yang dimiliki baik secara kekuatan atau kelemahan, ya, dengan cara menggunakan telah internal. Kalau telah internalnya apa kira-kira? Ya SWOT apa? S-nya strength. Lalu kekuatan dan kelemahannya apa? Itu internal. Kalau dengan cara menggunakan telah eksternal, sama? Ya, terjemahan apa? Ancaman. Kira-kira peluang yang masih bisa dikembangkan apa? Lalu ancaman bagi kompetitor terhadap bisnis kita apa di kemudian hari? Kamu yakin mesti Pari akan berjalan mulus tanpa ada ancaman dari kompetitor lain? Berwahas, Kubang, Unus Bank, Ugris, banyak gambaran-gambaran yang mereka juga melakukan perubahan-perubahan. Nah, ini artinya seiring waktu ya teman-teman harus berubah, menyampaikan segala sesuatu yang nantinya menyangkut kebijakan-kebijakan itu. Apakah baik itu menyangkut kebijakan formal dan non formal ya. Lalu di sini ada yang kaitannya dengan proses pengambilan keputusan tadi sudah yang jelas perusahaan akan mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut tentang kaitannya dengan operasional. Nah, apa yang menjadi kendala-kendala perusahaan di era sekarang ini setelah pasca pandemi ini, itu perusahaan betul-betul mengetatkan dari sisi seluruh biaya. Bahkan ada beberapa yang sudah melakukan perubahan di industri-industri. Kemarin kita tanya, mereka sudah melakukan merger. Ada beberapa departemen yang dijadikan satu, yang departemen yang tadinya di office menjadi andalannya dibuang ke operasional untuk mendongkrak bisnis dia supaya apa? Supaya melejit, ada pertumbuhan ekonomi yang menjadikan tidak hanya duduk di dalam ruangan, hanya bermain teori, hanya bermain sesuatu yang tidak menjanjikan. Tetapi kalau diperbantukan di operasional, mereka akan memberikan sesuatu perubahan-perubahan yang itu akan ditunggu oleh perusahaan. Nah, artinya kalau ini teori pengambilan keputusan, kira-kira perusahaan kalau nantinya kondisinya semakin rugi terus,
kemungkinan dia apa kira-kira? Kemungkinan dia sulit melakukan ekspansi. Sulit. Lalu adanya ketidakpastian ya antara karyawan dan manajemen dalam hal karir. Ya pasti. Karena perusahaan sulit berkembang, secara profitable kurang, kondisi situasi dan ekonomi belum membaik, tetapi perusahaan tidak mau berubah seiring waktu dan sebagainya. Makanya sekarang ada bisnis yang namanya utamanya di offline dan digabung dengan yang di online. Nah, kesimpulannya teman-teman, sebagai closing dari saya, kesimpulannya adalah hari ini kita sudah mempelajari beberapa kaitannya dengan ilmu manajemen, baik yang menyangkut kaitannya dengan perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Kita berbicara ruang lingkup ekonomi mikro dan makro, lalu yang menjadi skematik dari ekonomi manajerial sendiri. Di sana ada ekonomi mikro, lalu di sana ada matematika dan ekonometri. Lalu kita berbicara tentang ekonomi manajerial sendiri. Lalu kaitannya dengan apa tadi? Kaitannya dengan apa? Solusi optimum yang nanti akan diambil satu keputusan yang bagaimana yang menyangkut 4 hal tadi. Yang pertama tadi apa? Menyangkut teori ekonomi, lalu keterampilan dalam mengambil satu keputusan, lalu yang menyangkut lagi ilmu keputusan, lalu apa lagi? Ilmu apa tadi yang terakhir? Ilmu ekonomi bisnis, ya kan, yang menyangkut kaitannya dengan akuntansi dan sebagainya. Lalu apalagi terakhir yang tadi saya sampaikan, bagaimana perusahaan dalam menyikapi di era perubahan dalam menghadapi disrupsi budaya digital ya secara kerja. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya tolong nanti dipelajari baik-baik lagi sehingga apa yang saya sampaikan nanti bisa tersampaikan di teman-teman dengan baik. Mohon dipelajari lagi, nanti pertemuan ke-5 nanti saya akan review kembali, saya akan tanyakan kembali supaya teman-teman selalu ingat apa yang saya sampaikan di pertemuan keempat itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi.